Cipukin, PPG dan Jam 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rizkiah, SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG dan Jam 2 tahun 2023 kelas Akidah Akhlak di LPTK UIN Raden Intan Lampung. Saat ini saya mengajar di MA Alamin 1 Peragaan Sumedang Madura. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 30 November tahun 2023, saya akan mengadakan praktek pembelajaran di kelas 10A MA Alamin 1 Peragaan Sumedang Madura. Oleh karena itu, mohon kritik dan sarannya agar pembelajaran yang saya lakukan itu lebih baik ke depannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kita harus patut disyukuri karena kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang untuk memulai pembelajaran hari ini akan lebih baiknya kalau kita mulai dengan doa. Doanya dibaca dengan khusyuk agar digabungkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Silakan kembali Zainal. Baik, Ustazah sekarang akan mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah kalian itu hadir semua? Alifta Jamila, Anggun Afril, Anis Sakinah, Masralatus Zahroni, Mufidatul Mufarrohah, Rana Safira, Suci Nurani, Zahratun Nisa, Zarina Putri Aulia. Berarti sekarang adik semua ya? Iya. Jadi sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, masihkah kalian ingat tentang materi yang minggu kemarin? Ingat. Masih ingat ya? Berarti kalau masih ingat siap untuk ditanya ya? Iya. Coba sekarang Ustazah mau bertanya tentang siapa contohnya orang yang dibinasakan oleh Allah ketika mereka itu melakukan atau memiliki sifat sombong. Korun. Coba. Siapa? Raja Namrud. Siapa lagi? Fir'aun. Siapa lagi? Nah, itu banyak ya. Jadi orang-orang yang sombong itu dibinasakan oleh Allah. Namrud, ada Fir'aun, ada siapa lagi? Kemudian pertanyaan yang kedua, Rasulullah SAW itu kan telah melarang kita untuk tidak memiliki sifat hasad. Nah, apa alasan Rasulullah melarang kita? Siapa yang bisa menjawab? Nah, silakan Rana. Itu alasannya karena akan mengangkat kebaikan kita. Pada dulu Rasulullah mengutamakan arti yang memakan kebaikan. Nah, berarti hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan yang dilarang oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah mengumpamakannya dengan api yang memakan kebaikan. Sekarang pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga, Ustazah akan menampilkan sebuah gambar. Nah, di gambar di depan itu coba perhatikan. Kira-kira menurut kalian itu gambar apa? Gambar tangan. Banyak ada rumah itu ada emasnya, ada kekuasaannya. Kira-kira itu maksudnya apa? Siapa yang bisa menjawab? Nah, coba Alita. Apa Alita? Gambar tersebut berkenaan dengan orang yang terlalu mencintai kehidupan dunia. Mereka banyak mengumpulkan uang. Ya. Jadi gambar itu menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang mengumpulkan harta
kekuasaan itu apa? Mencintai kehidupan dunia. Yang disebut di dalam bahasa Arabnya hubbud dunya. Boleh kan? Tidak boleh. Jangan terlalu mencintai kehidupan dunia. Nah, karena kalian saya rasa sudah benar-benar siap, sudah benar-benar paham tentang materi yang minggu kemarin, maka kita bisa melanjutkan dengan materi yang baru. Namun sebelum itu agar kalian lebih semangat, Ustazah punya video. Kita nyanyi bersama. Sekarang kita nyanyi bersama agar kita lebih semangat. Ikuti ya, agar kita benar-benar mengingat bahwa Allah itu Maha Baik dan memiliki Asmaul Ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Maliku ya Barik ya Mustawfir ya Ghaffar ya Qahhar ya. Karena kayaknya saya lihat sudah semangat semua ini ya, karena tadi sudah nyanyi tentang Asmaul Husna. Sekarang bisa lanjut dengan materi yang baru, yaitu tentang akhlak tercela riya. Nah, akhlak tercela riya itu, kenapa saya harus menyampaikan hal itu, menjelaskan hal itu? Ada tujuan pembelajarannya. Pertama, supaya kalian lebih memahami tentang bagaimana caranya menghindari sifat riya. Kemudian yang kedua, agar kalian bisa melafalkan dalilnya tentang riya. Yang terakhir, agar kalian bisa menyajikan contohnya sifat orang-orang yang memiliki sifat riya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sekarang Ustazah mulai penjelasan tentang materi hari ini, yaitu tentang riya. Kira-kira siapa yang tahu apa arti riya itu? Ada yang tahu apa riya? Apa, Zarina? Memamerkan sesuatu. Apalagi ada yang bisa memberikan pengertian lagi? Apa Syara? Melakukan sesuatu hanya ingin dipuji oleh orang lain. Nah, coba Ustazah akan menampilkan sebuah gambar. Nanti kira-kira ini sifat apa? Nah, ini kira-kira menurut kalian ini gambar tentang apa? Riya. Riyanya kenapa? Sedekahnya lagi sedekah kepada siapa? Orang miskin. Tapi langsung selfie. Untuk apa selfie-nya? Untuk di Instagram, ditaruh di status WA. Agar apa? Agar orang lain tahu bahwa dia adalah seorang dermawan, bahwa dia suka menolong orang lain. Inilah yang disebut dengan riya. Nah, ini tadi tentang riya kan ya. Nah, sekarang bukan hanya kita mengetahui bagaimana cara menghindari riya atau kita tahu bahwa orang yang selfie itu untuk dipuji orang lain dan sebagainya, tapi juga harus tahu dalilnya. Dalilnya jelas ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 264. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Nah, surat ini menyatakan bahwa ketika kita bersedekah, ketika kita memberikan melakukan suatu kebaikan, jangan diungkit-ungkit, jangan disebut-sebut. Nah, orang yang mengeluarkan harta tadi itu sebenarnya hanya untuk mendapatkan pujian atau memiliki sifat riya. Nah, contohnya kayak tadi yang ada gambar sedekah hanya untuk mendapatkan pujian, ngaji Al-Quran, kemudian saya sudah dapat 1 juz, kemudian di selfie, nanti saya lanjutkan ke juz kedua. Nah, itu untuk apa? Supaya dibilang sama orang bahwa dia adalah orang yang rajin ibadah. Inilah yang dimaksud dengan riya. Nah, anak-anak, sekarang saya bentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Siap ya? Nah, ada kelompok 1 yang ketuanya adalah Zarina. Ketua kelompok 2 ada Usriyatul Mukarramah. Kemudian kelompok 3 ada Sheila. Nah, sekarang setiap kelompok akan saya berikan LKPD untuk dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya. Silakan anak-anak sekalian itu membentuk kelompok sesuai dengan ketua kelompoknya tadi.
tugasnya adalah mencari dalil yang berkenaan dengan sifat riya ya. Kemudian untuk kelompok 2 Usriyatul Mukarramah yaitu kelompok 2 adalah menganalisis sebuah cerita. Nah, kira-kira orang yang dicerita itu memiliki sifat apa? Nanti diceritakan ya, dianalisis bersama dengan kelompoknya. Kemudian kelompok terakhir yaitu tentang ada sebuah gambar. Nah, ini dianalisis, diamati, kemudian dibicarakan bersama. Kira-kira gambar itu adalah tentang apa? Siap? Ya, silakan setiap kelompok dianalisis terlebih dahulu dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik itu ketuanya barusan atau yang mewakili. Silakan. Ustazah tidak mau menunjuk kelompok berapapun, terserah. Atau kelompok 3 duluan, atau kelompok 2 duluan, silakan. Ayo, kelompok berapa duluan? Ya, silakan kelompok 1 mau maju duluan. Silakan. Apa hasilnya? Kelompok 1 tadi tugasnya adalah mencari dalil. Silakan. Ayat yang menerangkan tentang dia yaitu surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas. Ini adalah surat ayat yang menjelaskan tentang sifat riya. Silakan deh. Kelompok 1 sudah selesai. Lanjut dengan kelompok berikutnya. Kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan April. Kelompok 2 menganalisis tentang sebuah kisah. Kira-kira kisah atau cerita yang ada di dalamnya itu tentang apa? Silakan. Pak Budi melakukan ibadah ke masjid. Anda ingin mendapat pujian dari sang kiai dan juga mendapat hadiah dari sang kiai. Jadi ibadahnya tersebut yang diulangkan karena hanya mengharap pujian dari manusia, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal ini Pak Budi berperilaku riya. Jadi yang kelompok 2 tadi membahas tentang sebuah cerita. Ternyata ada seorang Pak Budi, ternyata dia melakukan ibadahnya hanya karena ingin mendapatkan pujian dari sang kiai. Jadi bukan niatnya lillahi ta'ala. Silakan dia kembali. Nah, terakhir berarti kelompok 3. Silakan kelompok 3, siapa yang mau maju? Zara atau Nisa, silakan ke depan. Ya, silakan. Kelompok 3 ini ada sebuah gambar ya. Jadi mereka mengamati, menganalisis kira-kira tentang apa gambar tersebut. Silakan Zara atau Nisa. Seorang anak yang melakukan sholat kemudian dia bersaksi dan dijadikan status kita bahwa dia sedang melakukan sholat agar orang lain mengetahui bahwa dia sedang beribadah, maka anak tersebut berperilaku riya. Nah, ada gambar ternyata ada seorang anak ketika habis sholat langsung selfie. Saya selesai ibadah sholat duha, saya selesai ibadah sholat tahajud. Nah, ini memiliki sifat riya karena ibadahnya dipamerkan terhadap orang lain. Ayo tepuk tangan untuk tiga-tiganya. Nah, sudah ya. Saya rasa kalian ini sudah insya Allah sudah paham ya. Iya. Nah, sekarang Ustazah mau menunjukkan sebuah video. Dan video itu saya harap untuk kalian merangkumnya untuk pembelajaran berikutnya.
Tapi kira-kira ada hubungannya nggak dengan materi kita hari ini? Materi kita hari ini kan tentang ria. Nah, kira-kira ada nggak kisah ini dengan pembelajaran hari ini? Siap menyimak? Siap. Ya, silakan disimak materi atau video yang ada di depan. Silakan. Lihat sebuah video ya. Nah, video itu kira-kira ada hubungannya nggak dengan materi hari ini? Ada. Apa kira-kira? Nah, orang yang tadi memiliki sifat ria. Nah, ibadahnya ada niat ingin dipuji. Jadi dia memiliki sifat ria. Tapi semoga kita tidak memiliki sifat ria. Jadi ibadah kita semuanya, mau belajar, mau ngaji, kemudian mau sholat, sebagainya, puasa, itu semuanya lillahi ta'ala. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini insya Allah sudah selesai ya. Mungkin ada yang mau bertanya? Sudah paham? Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, ria itu adalah ingin melakukan sesuatu tapi keinginannya itu niatnya hanya karena ingin dipuji atau pamer kepada manusia. Nah, larangan itu sudah jelas di dalam Al-Quran. Surat apa tadi yang kena? Surat Al-Baqarah ayat 260. Jadi tentang itu ya pembelajaran hari ini. Nah, sekarang karena kalian sudah paham semuanya, saya mau bertanya tentang ria. Nah, siap nggak? Siap. Tapi sebelum itu kalian kembali ke tempat dulunya masing-masing karena kita akan memakai tongkat. Siapa yang mengenai tongkat itu maka dia yang akan menjawab pertanyaan dari sana. Silakan. Pertanyaan itu siapa yang dikenai tongkatnya yang memegang tongkat, kemudian kita nyanyi terlebih dahulu. Kemudian siapa yang memegang tongkat itu yang akan menjawab pertanyaan dari Ustaz. Ayo sekarang coba kita nyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Langsung digilir ke utara. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah putih hijau. Nah, benar kau Mufat? Sekarang harus siap ya pertanyaannya. Nah, pertanyaannya kalau misalkan kita melakukan melakukan kebaikan, bagaimana caranya supaya kita tidak memiliki sifat ria? Bagaimana Farhan? Mengajak yang berbuat dan harus ikhlas karena Allah. Betul nggak jawabannya? Betul. Harus lillahi ta'ala. Tepuk tangan buat Muhammad dulu. Lanjut. Nah, dengan ke Mazratus. Nah, siap nggak pertanyaannya sudah yang kedua? Coba berikan contohnya, siapa sih
Coba berikan contohnya. Itu bersedekah, berfoto, berbuat status di Instagram. Nah, ketika bersedekah atau beribadah dijadikan status WA, kemudian ditaruh di Instagram supaya apa? Supaya dipuji oleh orang. Nah, inilah contoh orang yang berperilaku ria. Tepuk tangan untuk satu dulu. Sekali lagi, pelangi, alangkah indahmu, merah sok. Nah, kenapa Zahratun Nisa? Silakan Zahratun Nisa, siap tak? Pertanyaannya sudah. Nah, tadi sudah ada yang memberikan contoh ya. Kemudian cara menghindari juga bagaimana? Kira-kira kamu tahu dalilnya larangan ria itu di dalam Al-Quran? Bisa? Nah, coba sekarang sampaikan ke Ustazah larangan yang ada di dalam Al-Quran tentang ria. Alhamdulillah, betul nggak? Surat apa itu? Paham semua ya? Alhamdulillah. Nah, anak-anak Ustazah ini semuanya sudah paham tentang ria. Alhamdulillah, sekarang sudah selesai waktu pembelajaran kita. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu kita tutup dengan pembacaan doa. Alhamdulillah.